Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang pertama kali terkait bahasa Arab. Buku yang akan kita gunakan di pelajaran kita di semester 1 ini, kelas 4 ya, yaitu buku Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina, ABY anak. Jadi nanti insya Allah kita akan belajar kitab ini, akan belajar buku ini pelan-pelan, sedikit-sedikit, biar anak-anak bisa menggunakan bahasa Arab. Kenapa anak-anak? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok bisa, Tat? Bisa dipilih langsung oleh Allah? Iya, buktinya apa? Al-Quran berbahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang Arab juga. Nah, hukum-hukum yang ada di dalam Islam ya tertulis dengan menggunakan bahasa Arab, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bahasa Arab itu sendiri, harus memahami agar kita mudah untuk memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan misalkan Allah takdirkan kepada kita untuk berangkat haji, nanti di sana menggunakan bahasa Arab, berbicara menggunakan bahasa Arab kepada orang-orang Arab situ. Nah baik, pelajaran kita halaman 1 ya, tentang al-alwan. Nah ini anak-anak bisa lihat ya. Di sini ada al-alwan, yaitu warna-warna. Boleh dibilang warna-warni. Yang pertama, percakapan. Ini ada percakapan ya. Percakapan antara Muhammad dan Soleh. Untuk mengetahui bagaimana orang Arab berbicara dengan baik, ya, berbicara dengan bagus sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan gaya bahasa mereka seperti apa, anak-anak nanti bisa barcode itu foto ya, di foto di sini, ini nanti akan keluar sendiri filenya, kemudian dipencet play, dimulai, nanti akan membacakan ini. Baik, Ustadz baca dulu, kemudian anak-anak menerjemahkan. Soalnya nanti anak-anak praktek secara mandiri ya. Baik, percakapan antara Muhammad dan Soleh. Hadza baitun. Ini rumah. Kemudian Soleh menjawab, hadza babun. Ini pintu. Ya, setelah rumah biasanya ada pintunya. Kemudian Muhammad menjawab lagi, baitun azraq, baitun ahmar. Rumah biru, baitun ahmar, rumah merah. Bisa anak-anak lihat di gambarnya, itu ada rumah yang warnanya biru, ada rumah yang warnanya merah. Kemudian Soleh juga mengatakan babun asfar, pintu kuning. Babun akhdar, pintu hijau. Kemudian Soleh juga mengatakan babun ahmar, pintu merah. Babun azraq, pintu biru. Kemudian Muhammad menjawab juga, hadhihi arba'atu abwabin wa arba'atu alwan. Ini 4 pintu dan 4 warna. Anak-anak bisa lihat ya, itu ada 4 pintu, kecuali yang ditempati oleh kucing di belakang itu. Itu ada 4 pintu, kemudian ada 4 warna.
Soleh mengatakan launun azraq, launun ahmar, warna biru, warna merah. Muhammad berkata launun asfar, launun akhdar, warna kuning, warna hijau. Terus Saleh mengatakan ainal aswad, ainal abyad, di mana warna hitam, di mana warna putih. Kemudian Muhammad mengatakan la adri, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, kenapa kemudian ini membahas rumah? Ya, walaupun temanya di sini adalah tentang warna, ya, tentang warna-warni, kemudian dilanjutkan membahas rumah. Nah, perlu anak-anak ketahui, pada awal mulanya ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam itu disibukkan dengan pencaharian, yaitu mencari Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa. Jadi mencari beliau. Nah, kemudian dan Nabi Adam itu tidak sempat bikin rumah anak-anak. Artinya sebelum bertemu dengan Siti Hawa ini. Lah ketika sudah bertemu dengan Siti Hawa, baru kemudian beliau membangun rumah. Jadi rumah ini sangat penting anak-anak. Rumah ini melindungi kita daripada hujan. Rumah melindungi kita dari teriknya panas matahari. Tapi anak-anak harus tahu, kira-kira untuk membuat rumah dibutuhkan apa? Kalau dahulu dibutuhkan kayu. Nah, kayu siapa yang menumbuhkan? Pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah juga membutuhkan genteng. Genteng dibuat dari apa? Dari tanah. Termasuk juga dinding-dindingnya dibuat dari tanah. Lah siapa yang menciptakan tanah? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, diawali dengan warna-warni. Diawali dengan warna-warni. Nah, warna-warni sendiri ini merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak barangkali pernah melihat apa yang disebut dengan pelangi. Coba anak-anak lihat dan perhatikan betapa indah dan mempesonanya lah pelangi itu. Kira-kira yang membuat pelangi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pelangi. Anak-anak bisa lihat buah-buahan. Warnanya ada yang warna hijau, ada warnanya kuning, merah, coklat, dan berbagai macam warna lainnya. Nah, itu semuanya kita patut untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar ini. Kita diberikan rumah oleh Allah, kemudian kita mendapatkan berbagai macam warna di dalam buah-buahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baju kita warnanya apa, ya, songkok kita kalau yang ikhwan warnanya apa, kerudungnya warnanya apa kalau yang ahwat. Termasuk rumah kita juga ada warnanya apa. Makanya kemudian di sini diawali satu dengan warna-warni, ya, karena begitu sangat luar biasa. Warna-warni itu yang diciptakan oleh Allah untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian rumah. Coba bayangkan, kalau misalkan di dunia ini warna cuma satu, ayo. Misalkan warnanya cuma hijau saja. Nggak ada warna merah, nggak ada warna putih. Pokoknya hijau saja. Manusianya juga hijau. Nah, jadi kan lucu anak-anak. Makanya harus ada berbagai macam warna ini. Ini menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian rumah juga. Kalau misalkan, coba bayangkan. Kita tidak diberikan rumah oleh Allah. Artinya, kita tidak diberikan akal yang mampu membuat rumah oleh Allah. Kira-kira gimana? Kita akan hidup di gua-gua, bareng ular, bareng singa, bareng macan. Kita akan hidup di hutan-hutan belantara. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan semua nikmat yang besar ini.
Jadi itu anak-anak diawali dengan warna-warni dan juga pembahasan terkait rumah. Nah, itu bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua ini nanti anak-anak hafalkan. Kemudian di pertemuan yang akan datang anak-anak setor ke Ustadz menggunakan WA. Baik, Ustadz terjemahkan terlebih dahulu. Unzur wastami wa'id. Ya, ini lihatlah, kemudian dengarkan dan diulang-ulang. Jadi anak-anak nanti seperti yang tadi barcode di foto ya, di foto menggunakan alat ya, menggunakan kamera. Kemudian nanti akan keluar link, filenya ada. Kemudian anak-anak dengarkan, kemudian anak-anak ikuti apa yang dikatakan. Baik, Ustaz terjemahkan dulu biar tahu artinya. Yang pertama, abyad. Abyad artinya putih atau warna putih. Kemudian aswad, warna hitam. Azraq, warna biru. Akhdar, hijau. Asfar, kuning. Ahmar, merah. Bab, pintu. Abwab, pintu-pintu. Jadi kalau babun itu satu pintu, kalau abwab itu banyak pintunya anak-anak. 3 lebih, 3 ke atas. Makanya abwab artinya pintu-pintu. Launun, laun, warna. Alwan, warna-warni. Coba anak-anak perhatikan, itu ada warna kuning, hijau, biru, merah, merah hati, dan merah kekuning-kuningan. Itu warna-warni. Kemudian la adri, aku tidak tahu. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Ini pertemuan kita yang pertama, perdana. Silakan anak-anak yang bagian pertama percakapan ini anak-anak dengarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah didengarkan, anak-anak praktek secara mandiri. Bisa langsung ke kaca atau bisa minta bantuan abi dan uminya atau saudaranya. Kemudian yang kedua ini dihafalkan. Yang ini dihafalkan, kemudian nanti disetor ke Ustadz ya. Nah, untuk mengetahui gaya orang Arab berbahasa, berbicara, silakan di foto ini, menggunakan kamera, di scan istilahnya. Nanti akan keluar file-filenya. Baik, ini saja dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.